dengan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak Ibu semua, juga anak Ibu. Selamat pagi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini. Saya akan melakukan aksi nyata dalam tugas guru penggerak saya. Terhormat Bapak Kepala SD Negeri 3 Babatan, Bapak Novi Kurdiansa SPD, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, Bapak Ibu Wali Murid, serta anak-anak Ibu yang Ibu sayangi. Puji syukur alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, jasmani dan rohani, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan di gedung SD 3 Negeri Babatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana syafaatnya selalu kita nantikan di akhir zaman nanti, dan semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu serta anak Ibu, pada kesempatan kali ini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena atas dukungan terutama kepada Bapak Sekolah Bapak Novi Kurdiansa, juga rekan sejawat saya, yang mana selama 6 bulan ini saya sudah melaksanakan program guru penggerak, di mana hari ini adalah aksi nyata hampir terakhir ya Bapak Ibu, dan semua itu bisa berjalan dengan baik tentunya karena dukungan dari Bapak Ibu hebat. Saya ucapkan sangat-sangat berterima kasih. Berikutnya di sini saya akan menyampaikan sedikit pengetahuan atau informasi yang saya dapat dari program guru penggerak, yakni salah satunya adalah pemetaan sumber daya aset atau modal yang ada di SD kita, SD Negeri 3 Babatan, di mana menggunakan pendekatan berbasis aset. Jadi maksudnya kita ini, sekolah kita ini tanpa kita sadari kita memiliki aset, di mana aset tersebut bisa digunakan untuk memajukan pendidikan yang ada di sekolah kita, khususnya untuk peserta didik kita. Adapun tujuan kita hari ini adalah seluruh warga sekolah dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya yang ada di sekolahnya dan strategi pemanfaatan cara efektif. Jadi tujuan kita kali ini adalah seperti itu. Di sini saya ingin menyampaikan 7 aset utama kita. Ini saya dapat dari pendidikan guru penggerak. Ini hanya sekedar sharing ya Bapak Ibu, juga anak-anak Ibu, di mana 7 aset ini adalah aset yang kita miliki, di mana yang pertama adalah modal usaha, kemudian modal sosial, ketiga modal fisik, keempat modal politik, kelima modal lingkungan alam, keenam modal finansial, dan 7 adalah modal budaya atau agama. Berikut penjabaran terkait dengan 7 aset tersebut. Yang pertama untuk modal manusia. Modal manusia ini di sini bisa kita jelaskan bahwa modal manusia itu bahwa seperti guru, murid, kepala sekolah,
staf kependidikan, pengawas, orang tua atau wali murid, dan dinas pendidikan itu adalah modal utama yang modal manusia yang mana faktor penentu untuk kita bisa mengembangkan sekolah kita. Kemudian berikutnya ada modal sosial. Modal sosial ini misalnya kita bisa bekerja sama dengan puskesmas atau pemerintah lain, misalnya juga dengan kepolisian. Contohnya kalau untuk puskesmas itu maaf, saya ulangi. Untuk modal sosial ini bisa modal sosial selain puskesmas kita bekerja sama imunisasi, vaksin, kita juga bekerja sama dengan komite untuk misalnya saat kalau kelas 6 akan perpisahan, kita bisa mengajak komite wali murid untuk melakukan kolaborasi atau kesepakatan untuk membuat suatu program. Selain itu juga modal sosial yang lainnya ada kegiatan PGRI atau KKG, di mana dengan melakukan kegiatan tersebut kita bisa menambah pengetahuan juga wawasan kita. Kemudian berikutnya modal politik. Nah, modal politik ini merupakan keterlibatan sosial semua lapisan atau kelompok yang memiliki peluang atau kesempatan yang sama dalam kepemimpinan. Modal politik di sini contohnya seperti kewenangan kepala sekolah, kewenangan lembaga kepolisian, kebijakan puskesmas. Contohnya kewenangan kepala sekolah. Ketika kita akan melakukan suatu program, maksud dari sini kita meminta izin dari kepala sekolah atau dukungan. Itu adalah modal politik. Jadi dukungan dari kepala sekolah, tentunya wewenang dari kepala sekolah sangat kita butuh dalam suatu program. Kemudian berikut modal agama dan budaya. Modal agama dan budaya adalah kegiatan dan keagamaan dalam suatu komunitas. Contohnya, misalnya modal yang kita miliki ini, kita punya orang tua wali murid yang paham agama lebih mendalam. Seperti kita punya wali murid Pak Ustadz Andin. Jadi kita bisa meminta bantuan kepada Ustadz Andin ketika kita ada kegiatan, kita bisa mengundang beliau untuk menjadi narasumber atau pemateri saat kita melaksanakan acara-acara agama. Nah, itu adalah modal untuk sekolah kita. Kemudian modal finansial merupakan dukungan keuangan yang dimiliki sebuah komunitas. Nah, biasanya kita punya modal itu bisa dari dana BOS. Jadi dengan dana BOS kita bisa dipermudah. Contohnya sarana dan prasarana atau kegiatan-kegiatan yang menggunakan dana BOS seperti AMBK atau kegiatan kepramukaan atau kegiatan apapun kita bisa menggunakan dana BOS. Nah, itu adalah modal finansial. Modal berikutnya adalah modal lingkungan alam. Nah, modal lingkungan alam ini terdiri dari udara yang bersih dan tahan dan tanah perkebunan. Jadi tanpa kita sadari kita bersyukur karena di lingkungan kita ini kita memiliki lingkungan yang sehat dan tidak adanya polusi udara. Nah, itu adalah suatu modal untuk kita syukur dan kita kembangkan. Kalau di kota ini yang dekat dengan jalan raya sehingga tentunya menimbulkan polusi udara. Nah, itu kalau kita bersyukur karena sekolah kita jauh dari polusi udara.
Kemudian yang terakhir adalah modal fisik. Modal fisik ini bisa kita dapatkan bisa sarana dan prasarana di sekolah. Dengan adanya ruang gedung sekolah, ini adalah modal kita untuk mendidik anak kita. Anak didik kita juga bisa belajar dengan nyaman. Nah, itu adalah modal fisik. Selain gedung sekolah, kita juga memiliki toilet sehingga siswa tidak dipersulit kalau mau ke toilet. Selain itu juga, selain toilet kita memiliki lapangan karena ada juga sekolah yang tidak memiliki lapangan, lapangannya terlalu kecil sehingga ketika akan melaksanakan upacara atau kegiatan olahraga sekolah, siswa dan gurunya merasa kesulitan. Nah, kita bersyukur karena kita memiliki modal fisik lapangan tersebut dan bisa kita manfaatkan untuk kegiatan pembelajaran. Selain itu juga kita juga lahan sedikit yang bisa kita pergunakan untuk mengajak siswa kita berkebun, di mana kegiatan berkebun tersebut bisa kita masukkan dalam kegiatan P5. Jadi siswa kita ajak untuk berkebun atau kita bisa juga membuat aptek hidup. Demikianlah aset yang saya dapat dan bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu semua di sini, juga anak-anak Ibu, di mana 7 aset ini adalah modal kita di sekolah ini untuk bisa memajukan pendidikan ke arah yang lebih baik. Demikianlah hasil yang saya dapat dan dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sebelum saya akhiri, ada Bapak Ibu atau anak Ibu yang ingin bertanya, Ibu persilakan. Cukup. Jika sudah cukup, Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum